Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kalian juga sudah belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Misal 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian pembagian 4 dibagi 3 sama dengan berapa coba? Ya benar, 1, sekian. Nah, 1, sekian ini bukan termasuk bilangan bulat. Terus bilangan apa? Nah, para matematikawan atau orang yang suka dengan matematika membuat bilangan baru, yaitu bilangan pecahan. Misalkan ada 4 dibagi 3, itu bisa ditulis 4/3. Nah, ini merupakan bilangan pecahan, di mana 4 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Ingat, sebelah kiri di atas dan sebelah kanan di bawah. Kemudian misalkan ada 1 dibagi 4, sama dengan berapa pecahannya? 1/4. Kalau misalkan 7, bisa dibuat pecahan 7/1. Ingat, apapun yang dibagi 1 adalah angka berapapun yang dibagi 1 merupakan adalah angka itu sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya lingkaran, kemudian kita bagi 2, dan ini merupakan arsiran atau bagian yang diarsir. Bagian diarsir ada 1, kemudian kita tulis 1 per totalnya ada berapa? Totalnya ada 2, yaitu 1, 2. Jadi 1/2. Kemudian yang kedua, kita punya lingkaran, kemudian kita bagi 3. 1, 2, 3. Kemudian yang diarsir ada 2. Ya, ini sama yang ini. Jadi kita tulis 2/3. Kemudian gambar yang ketiga, kita bagi lingkaran menjadi 5. Yang diarsir ada 3. 1, 2, 3. Sudah tulis 3 per totalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3/5. Bagaimana kalau ini? Coba kalian berapa? Ada yang bisa? Ya benar, 7/18. Contoh soal. Ayah membeli semangka, kemudian dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 4 bagian dimakan oleh ibu. Berapa bagian pecahan yang dimakan oleh ibu? Oke, kita gambar dulu. Misalkan semangka, misalkan lingkaran ini semangka. Ayah memotong menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pembagiannya dimakan oleh ibu. 1, 2, 3, 4. Nah, bentuk pecahannya menjadi 4/10. Kemudian pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Contohnya 2/3 sama senilai dengan 4/6. Untuk menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak, kita dapat dengan menggunakan perkalian dan juga pembagian. Contoh 2, kita bagi per 3. 2/3 kita kali dengan 2. Kalau atasnya kita kali 2, bawahnya juga kita kali 2, sama dengan 4/6. Contoh lagi, kita punya 2/3. Atasnya kita kali dengan 3, bawahnya juga kita kali dengan 3, sama dengan 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9.
Jadi 6/9. 2/3 sama dengan, atau senilai dengan 6/9. Atau senilai juga dengan 4/6. Bagaimana dengan pembagian? Contoh, misal kita punya 3/9. Kita bagi dengan 3. Kalau atasnya bagi 3, bawahnya juga kita bagi 3. Sama dengan 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3/3. Jadi 3/9 senilai dengan 1/3. Kita masuk ke contoh soal. 3/4 senilai atau sama dengan titik per 12. Karena kita sudah tahu kalau bawahnya ini 12, maka kita tinggal 4 dikali berapa, hasilnya 12. 4 kali 3. Karena bawahnya dikali 3, atasnya juga dikali 3. Jadi kita tahu bahwa 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3/4 sama dengan atau senilai dengan 9/12. Kita contoh lagi. 4/5 senilai dengan 8/titik-titik. Karena kita sudah tahu dia pembilangnya 8, maka kita dapat mengalihkan 4 kali berapa, hasilnya 8. Kita kali 2. Kalau atasnya kita kali 2, bawahnya juga kita kali 2. Kali 2 sama dengan 8/10. Kemudian titik-titik per 5 senilai dengan 6/15. Nah, kita tahu yang diketahui adalah 5. 15 dibagi berapa? Yang hasilnya 5. Kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Kalau bawahnya dibagi 3, atasnya juga bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2. Ya. Kemudian 2/titik-titik sama senilai dengan 8/12. Karena yang sudah diketahui adalah pembilangnya 2 dan senilai dengan 8, maka 8 dibagi berapa? Yang hasilnya 2. 8 dibagi 4. Kalau atasnya dibagi 4, bawahnya juga dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 8/12 senilai dengan 2/3. Selanjutnya adalah penyederhanaan pecahan. Suatu pecahan dapat disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan angka yang sama selain 1. Karena angka berapapun yang dibagi 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Misalkan 3/9. Jika kita bagi dengan 3, maka bawahnya juga kita bagi dengan 3. Sama dengan 1/3. Nah, maka 3/9 dapat disederhanakan menjadi 1/3. Bagaimana kalau 7/5? Apakah bisa disederhanakan? 7 bagi 3? Nggak bisa. 7 bagi 7? Atasnya bisa, tapi bawahnya tidak bisa. Jadi, kalau tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan tersebut sudah sederhana. Kemudian cara menyederhanakan pecahan, yang pertama ada menentukan FPB-nya dari pembilang, menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Contoh, kita punya 24/36. Kita cari dulu FPB-nya berapa. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Jadi kita bagikan 24 dengan 12. Karena yang atas dibagi 12, yang bawah juga kita bagi dengan 12. 24 dibagi 12 sama dengan 2. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Kemudian cara yang kedua adalah dengan pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contoh, 12/30 kita bagi dengan 2, karena
2 merupakan bilangan prima. Kalau karena atasnya dibagi 2, bawahnya juga dibagi 2, sama dengan 6 per 15. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan 3 yang merupakan bilangan prima. 6 dibagi 3, karena atasnya dibagi 3, bawahnya juga kita bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi 12 per 30 bisa disederhanakan menjadi 2 per 5. Oke, sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari pengenalan bilangan pecahan, selanjutnya kita akan masuk kepada menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apakah pecahan tersebut sudah sederhana ataukah masih bisa disederhanakan. Nah, suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama, selain 1. Jadi dapat digarisbawahi bahwa pembilang dan penyebutnya itu harus masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Kita masuk ke dalam contoh, ada 4 per 6. di mana 4 ini merupakan bagian pembilang, serta 6 ini merupakan bagian penyebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang bagian atas ini merupakan bagian pembilang, dan bagian bawah merupakan bagian penyebut. Nah, di sini 4 per 6 masing-masing dapat dibagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga 4 per 6 ini bisa disederhanakan. Selanjutnya ada 5 per 7, di mana kita mulai dengan angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 5 dibagi 2 ternyata tidak bisa, 5 dibagi 3 tidak bisa, 5 dibagi 4 juga tidak bisa, dan 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Apakah penyebutnya juga dapat dibagi dengan 5? Ternyata tidak dapat dibagi dengan 5, sehingga 5 per 7 ini sudah sederhana. Kita langsung masuk ke dalam latihan soal agar kita lebih memahami lagi bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, untuk latihan soal yang pertama ada 2 per 4, di mana 2 per 4 di sini pembilang dengan penyebut masing-masing dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari 2 per 4 yaitu 1/2 atau setengah. Nah, untuk latihan soal yang kedua ada 6 per 15. Ternyata 6 per 15 di sini masing-masing dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi bentuk sederhana 6 per 15 yaitu 2 per 5. Untuk latihan soal yang ketiga ada 8 per 12. Di mana 8 per 12 di sini kita masing-masing membagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya ialah 4 per 6. Ternyata 4 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan, di mana masing-masing dibagi dengan 2. Yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Nah, di sini 8 per 12 agar lebih memudahkan kita dalam membagi, masing-masing kita bagi dengan 4. Di mana 8 dibagi 4 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari 8 per 12 adalah 2 per 3. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis bilangan pecahan. Ternyata, jenis-jenis bilangan pecahan di sini terbagi ke dalam 4 bagian, di mana ada pecahan biasa,
pecahan campuran, pecahan desimal, serta persen. Nah, untuk pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kita misalkan ada 1/3, 1/6, sama 3/8, di mana di bagian atas merupakan bagian pembilang dan bagian bawah merupakan bagian penyebut. Untuk lebih memahami seperti apa itu pecahan biasa, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar di mana terdapat sebuah lingkaran yang terdiri dari 3 bagian dengan satu warna yang berbeda. Jadi warna yang berbeda itu merupakan bagian pembilang dan 3 bagian ini merupakan bagian penyebut. Sehingga gambar ini merupakan pecahan dari 1/3. Untuk gambar yang kedua terdapat 6 bagian dengan satu warna yang berbeda. Sehingga pecahannya ini merupakan pecahan 1/6. Begitupun dengan gambar yang ketiga, terdapat 8 bagian dengan 3 warna yang berbeda. Sehingga bentuk pecahannya adalah 3/8. Selanjutnya ada pecahan campuran, di mana pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian bilangan pecahan, di mana contohnya adalah 1/2 dan 1/3/4, di mana 1 ini merupakan bilangan bulat, 1/2 dan 3/4 ini merupakan pecahan biasa. Nah, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar seperti pecahan biasa tadi, di mana untuk 1/2 terdapat 2 gambar, 1/3/4 juga terdapat 2 gambar, di mana untuk lingkaran full ini merupakan bagian bilangan bulat, dan untuk lingkaran yang terdapat beberapa bagian ini merupakan bagian dari pecahan biasa. Untuk bagian yang ketiga ada pecahan desimal, di mana pecahan desimal di sini adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10. Untuk menulis pecahan desimal di sini kita menggunakan tanda koma. Untuk contohnya kita misalkan 312,213, di mana 3 ini merupakan ratusan, 1 ini merupakan puluhan, 2 ini merupakan satuan. Sebelum kita mengetahui pecahan desimal, ternyata satuan ini merupakan angka terkecil. Tetapi setelah kita mengenal yang namanya sebuah pecahan, ternyata terdapat angka yang lebih kecil lagi daripada satuan, yaitu 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Bisa dilihat untuk satu angka di belakang koma penyebutnya 10, 2 angka di belakang koma penyebutnya 100, 3 angka di belakang koma itu penyebutnya 1000. Nah, kita misalkan 0,5, di mana 0,5 ini ternyata satu angka di belakang koma, sehingga dapat ditulis untuk penyebutnya ada 10. Sehingga langsung kita dapat tuliskan pembilangnya itu adalah 5. Untuk bagian yang keempat ada persen, di mana persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Jadi persen di sini memiliki penyebut 100 dengan lambang, bisa dilihat lambangnya seperti apa. Dan untuk contohnya ada 10%, di mana 10 ini merupakan pembilang dan lambang persen ini merupakan penyebut dengan penyebut 100. Jadi ketika kita ingin mengubah persen ke dalam sebuah pecahan, dapat dituliskan 10% sama dengan 10/100, di mana 10/100 di sini masing-masing dibagi dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 1/10. Baik, Bapak akan memperlihatkan latihan soal, di mana latihan soal kali ini merupakan pilihan ganda. Terdapat 3 nomor untuk latihan kali ini. Yang pertama, di bawah ini yang merupakan pecahan desimal adalah A 5%, B 3/4,
C 0,3, D 1/2/3. Jadi soalnya itu yang merupakan pecahan desimal. Sehingga untuk jawaban yang benar adalah bagian C. Untuk nomor 2, itu soalnya bentuk pecahan dari 12% adalah A 12/10, B 12/100, C 10/12, D 100/12. Di mana Bapak telah menjelaskan tadi 12 ini merupakan bagian pembilang dan lambang persen ini memiliki penyebut 100, sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Untuk nomor 3, soalnya bentuk persen dari pecahan 9/100 adalah A 9%, B 10%, C 90%, D 100%. Nah, di sini kita ketahui bahwa 9 itu merupakan bagian pembilang dan 100 ini merupakan bagian daripada lambang persen, sehingga jawaban yang benar adalah bagian A.